Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Nuryanita dengan NIM 510 9132200013. Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, kelas A KRSA. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan tesis saya dengan topik kesehatan, judul pencegahan penyakit GERD gastroesophageal reflux disease pada mahasiswa. Saya memiliki 4 tesis. Yang pertama, apa itu GERD? Yang kedua, mengapa GERD umum terjadi pada mahasiswa? Yang ketiga, cara mengatasi GERD. Yang keempat, cara mencegah GERD. Gastroesophageal reflux disease atau yang disingkat dengan GERD merupakan salah satu penyakit kronik dan umum terjadi di kalangan masyarakat, terutama pada orang dewasa. GERD ini didefinisikan sebagai reflux isi lambung atau asam lambung yang naik ke dalam esofagus atau kerongkongan sehingga mengiritasi lapisan dalam saluran makanan dan menyebabkan komplikasi dan menurunnya kualitas hidup. Gejala umum GERD adalah mual dan regurgitasi, yaitu naiknya makanan ke dalam mulut karena melemahnya katup antara lambung dan kerongkongan. Selain itu, terdapat gejala heartburn atau sensasi terbakar di dada, nyeri dada dan jantung, sakit kepala, gangguan pernafasan, suara serak, nyeri ulu hati, disfagia atau kesulitan menelan, batuk, dan sakit tenggorokan. Mahasiswa merupakan kelompok usia muda yang berisiko terkena GERD atau gastroesophageal reflux disease. Mahasiswa ini adalah kelompok usia yang masuk ke dalam remaja akhir ataupun dewasa awal. Pada fase ini, mahasiswa rentan terkena dampak dari transformasi, perkembangan kognitif, dan psikososial, sehingga mahasiswa gampang terpengaruh oleh lingkungannya. Pertumbuhan sosial dan pola kehidupan di masyarakat dapat mempengaruhi pola penyakit pada remaja akhir, termasuk GERD ini. GERD ini kenapa sih umum terjadi di mahasiswa? Karena transformasi dari siswa ke mahasiswa itu memiliki tekanan ataupun tingkat stres yang sangat tinggi dan juga perubahan dalam pola aktivitas dan kehidupan. Penyebab GERD ini yang pertama ada stres akademik yang tinggi. Dari siswa menjadi mahasiswa, itu juga ada perubahan, baik di stres akademik seperti beban studi, tugas, dan ujian yang meningkatkan stres. Yang diketahui, stres itu berhubungan dengan peningkatan risiko GERD. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat. Jadwal perkuliahan yang padat membuat mahasiswa melewatkan waktu makan atau jika ingin buru-buru mengonsumsi makanan instan yang tidak seimbang gizinya. Lalu yang selanjutnya ada konsumsi kafein berlebihan. Kafein sendiri bisa membuat seseorang terjaga, baik untuk mengerjakan tugas ataupun kegiatan lainnya. Tetapi, seringnya dikonsumsi kafein ini dapat menyebabkan GERD karena di dalam kafein terdapat asam yang dapat memicu. Selanjutnya ada kurangnya aktivitas fisik, jam tidur yang tidak teratur, dan gaya hidup tidak sehat yang dapat memicu atau memperburuk gejala GERD. Untuk mengatasi GERD, apabila seseorang sudah memiliki GERD, itu bisa dengan minum obat yang dijual bebas di luaran seperti antasida. Lalu dapat berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan resep obat seperti proton pump inhibitors atau PPIs atau H2 blockers. Antasida sendiri berfungsi untuk menetralkan asam lambung. H2 blockers untuk mengurangi produksi asam dan PPIs atau penghambat pompa proton untuk solusi jangka panjang. Selain menggunakan obat tadi, perubahan gaya hidup juga penting nih. Ketika kita terkena GERD, itu dapat diatasi dengan mengatur porsi makan. Porsi makannya menjadi lebih kecil tetapi lebih sering, bisa sampai 5-6 kali sehari. Karena dengan porsi yang lebih kecil tetapi sering dapat mengurangi tekanan pada perut. Selanjutnya, menghindari makanan pemicu. Makanan pemicu ini seperti makanan pedas, berlemak, coklat, kopi, alkohol, dan minuman bersoda.
atau makanan lainnya yang dapat memicu GERD ini. Selanjutnya, jangan langsung berbaring. Maksudnya adalah ketika selesai makan, beri jeda 2-3 jam antara makan dengan waktu tidur atau berbaring. Lalu posisi tidur, tinggikan kepala saat tidur. Gunakan bantal tambahan untuk meninggikan posisi kepala sekitar 15-20 cm untuk mencegah asam naik ke kerongkongan. Selanjutnya, gunakan pakaian longgar. Pakaian yang ketat itu dapat menekan perut dan membuat asam tadi bisa saja naik lagi ke kerongkongan. Jadi, gunakanlah pakaian yang lebih longgar. Dan terakhir, cara pencegahannya. Cara mencegah penyakit GERD ini dapat dengan jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan itu bisa meningkatkan tekanan pada perut, sehingga menjaga berat badan itu sangat penting. Selanjutnya, kelola stres. Stres ini merupakan penyebab utama pada mahasiswa itu mengalami GERD. Jadi ketika kita stres, kita bisa menggunakan teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, dan yang paling sederhana mungkin latihan pernafasan. Hanya berhenti merokok dan hindari alkohol. Alkohol ini dapat melemahkan katup esofagus bagian bawah yang memicu naiknya asam lambung. Selanjutnya ada rutin berolahraga dan menjaga kualitas tidur. Untuk mahasiswa seringkali memiliki jadwal padat yang bisa memicu stres dan perubahan pola makan. Jadi manfaatkan waktu istirahat untuk tidak langsung tidur setelah makan dan pilih makanan yang tidak terlalu pedas atau berlemak di kantin ataupun di rumah atau di kos, dan juga pilih makanan yang gizi seimbang. Lalu cari cara untuk mengelola stres perkuliahan melalui kegiatan yang disukai seperti olahraga, melukis, ataupun hal-hal yang membuat kita lebih rileks. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.